Hai hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga. Dan saya Indra. Hanya di Join. Mari join. Apa kabar untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini maupun yang mendengarkan kami di Spotify? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Dan tidak lupa juga kita berdoa bersama ya, karena sekarang lagi melanda-melandanya wabah virus corona, khususnya di negara kita. Untuk semoga kita doakan bersama untuk semoga mereda ya. Amin, amin. Amin ya Amin, ya rabbal rabbal alamin. Dan sejujurnya teman-teman, kita sekarang masih tetap berdua tanpa ada bantuan di belakang kamera. Jujur itu sangat sedih sekali sih. Sedih ya? Sedih. Sedih banget ya. Karena kita nggak tahu kan nanti akan apa yang terjadi. Kita hanya berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi teman-teman, terlepas dari itu semua, kita akan terus tetap berkarya karena bentuk dukungan dari teman-teman semua, baik yang telah mengklik video ini maupun yang setia mendengarkan kami di Spotify. Kita akan terus membuat video yang senantiasa lebih baik dan berkemanjangan tentunya. Padahal ya. tidak ada yang peduli. Padahal tidak ada yang peduli. Dan sebenarnya tidak ada kerjaan saja. Benar sekali. Tapi intinya teman-teman, sekarang kita masuk pada episode inti, yang bukan lagi perkenalan atau basa-basi seperti pada video kami yang telah kita lalui. Nama episode ini adalah Pil Sampah, yaitu suatu kajian umum yang mendasar dari sisa-sisa yang tidak diinginkan menjadi ilmu yang dipaksakan. Aduh, berat ya. Saking beratnya gak ngerti itu maksudnya apa. Benar yang bikin nggak? Lu dong. Kita berdua. Kita berdua. Nah, jadi intinya gini teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema dengan cara duduk bersama, saling bercengkrama sembari meminum kopi tanpa gula karena manisnya ada pada cerita. Oke, itu terus ya. Itu terus. Itu seharusnya jadi ciri khas kita, Dra. Oh, jadi jargon gitu. Iya, karena kalau kita sudah membahas kopi dan tanpa gula, harusnya cerita ini manis dong. Podcast ini manis. Dan serius ya. Kita masuk ke fase serius. Iya, tapi kalau lo yang ngomong serius, gua nggak yakin sebenarnya. Ya, soalnya kan serius sudah bubar. Oh iya, tuh kan? Yeah. Benar kan? Nah, belum udah kayak gitu. Nah, candilnya udah diganti sama cendol. Terus aja langsung aja. Nah, jadi sekarang kita akan membahas apa aja nih? Mempersingkat waktu lah gitu maksud gue. Daripada basa-basi terus kan. Kalau soal tema sih kayaknya kita itu aja gak? Apa sih? Apaan tuh? Bayar utang di video kita yang pertama. Kita punya utang kan? Duit. Iya, duit. Lu punya duit. Malah curhat, gak usah dibahas di sini, Bang. Bukan. Gak usah dibahas di sini, Bang. Ayolah. Kan waktu di video pertama kita katanya mau bahas quarter life crisis tuh. Terserah, gue mau ngopi aja. Iya, gue dengerin. Jadi kan waktu video pertama kita waktu itu kan mau bahas soal quarter life crisis. Cuman karena di video kedua dan ketiga masih ada yang harus dibasa-basikan. Ketawa, emang iya kan harus ada dibasa-basikan kan. Kalau itu lucu aja gitu. Makanya kita bahas di video berapa ini? Keempat ini aja gitu. Jadi lupakan video kedua ketiga, nggak usah ditonton lah. Yang penting saat ininya ya. Soalnya kita masuk ke podcast kita sekarang ini, kita bahas quarter life crisis. Quarter life crisisnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu dong, Dra. Quarter life crisis ini apa? Nggak usah lah. Ya, nggak fair dong. Masa kita yang ngerti hanya kita berdua sih? Lu gimana? Kan ini biar gua yang nonton aja sama lu. Ya ampun, Dra. Segitunya, Dra. Lu, Dra. Jelasin dulu dong. Atau gua aja yang menjelaskan? Gua aja sih. Ya oke. Nanti lu bagian yang panjang-panjang buat lu. Yang panjang bentar. Yang panjang apa yang susah nih? Yang panjang besar. Ya ampun, Dra. Oke, lanjut. Oke. Tapi quarter life apa itu quarter life crisis ya? Ya nggak tahu. Quarter life, iya maksudnya itu. Itu bridge namanya. Oh, bridge. Itu bridge namanya. Iya. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu sih menurut Wikipedia ya, adalah sebuah krisis kecemasan tentang kualitas hidup seseorang. Oh, yang udah merasa gue sekarang harus ngapain kok gini-gini aja gitu. Biasanya krisis ini melanda kepada orang-orang usia dewasa muda di umur 20 sampai 30 tahunan. Di mana dia kan udah dianggap dicap dewasa dan harus mandiri untuk memilih pilihan hidupnya, tapi kenyataannya dia belum sedewasa itu. Oh iya. Karena emosi dan finansialnya nggak stabil, belum stabil. Pokoknya banyak faktor yang membuat dia bingung harus apa yang harus dilakukan ke depan gitu ya. Dan banyak perubahan ada perubahan kehidupan di fase ini gitu. Nah, intinya sih gitu. Jadi intinya gini sih ya teman-teman,
kita berdua juga nggak tahu sebenarnya ini pembahasan yang menarik atau tidak, tapi sejujurnya banyak banget orang-orang yang di lingkungan kita yang mempermasalahkan QLC ini ya. Iya. Singkat aja kali ya, yang Banyak mempermasalahkan QLC ini. Nah, ketika banyak orang yang mempermasalahkan, kita garis besar, kalau sudah banyak berarti kita rasa itu penting. Iya. Makanya kita Soalnya kan dari penelitian juga for your information aja nih ya. Iya, iya, buat boleh. informasi aja. Dalam penelitian Dr. Oliver tak tahu lah dokter siapa ya. Tapi yang gue tahu itu penelitian di Universitas Greenwich. Dari 1.100 orang yang ditanya tentang apakah lu melalui fase ini quarter life crisis ini, 86% semua menjawab iya, mayoritas pada masuk. ini ya, Iya, pada masuk juga. Ya berarti kan mayoritas banyakan orang berarti ini di usia-usia muda. Kalau misalnya dari 1.100 orang 86%, mungkin di Indonesia juga banyak orang yang melalui. Tapi lu inget gak dokternya itu siapa? Dokter Boyke. Harusnya lu inget dokternya itu, Dra. Nggak usah sih. Ya Yang gua tahu ampun, kan Dra. universitasnya aja. Biar gua tuh lebih enak mendengarnya gitu. Tapi ya udah sih ya, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, Gua Tapi- pernah konsultasi ke dokter itu juga sih. buat apa juga sih sebenarnya? Iya. Yang jelas kita tahu ininya kan, garis besarnya, definisinya ya kan. Iya. Nah jadi teman-teman, sekali lagi karena kita rasa ini penting, jadi kita merasa terpacu untuk untuk membahas quarter life crisis Iya. ini. Terlebih lagi kita juga punya utang di episode berkenalan Episode kita perkenalan. membahas QLC juga. Nah, jadi mungkin kita akan ini dulu kali ya, mengupas mengupas apa? iya, Mengupas semuanya tentang. ciri-cirinya, Oh, iya. terus penyebabnya. Karena kan yang namanya masalah biasanya kan ada sesuatu yang ini dulu, yang timbul dulu. Tapi sebelum kita masuk, takutnya penonton bingung. Tadi itu dengan teori quarter life crisis itu seperti Iya. tadi yang diteorikan, Mm-mm. mungkin penonton bingung apa sih sebenarnya, terus apa artinya tadi teori itu quarter life crisis itu. Iya. Lebih baik kita sederhanakan lagi. Jadi intinya lo mengambil hati penonton Iya, sama pendengar. iya. Oke, fine, Ra. Oke, Nggak sih, oke. intinya gua Sekarang lo mulai nyari perhatian. Gue punya 4 pertanyaan kepada penonton, biar penonton lebih ngerti apa sih quarter life crisis itu, Iya. apakah dia masuk apa enggak di fase ini, apakah dia sedang merasa di fase ini atau enggak. gitu. Sikat, Ya. kasih tahu, Ra, kasih tahu. Karena gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Sikap dulu. Oke, nah gini ya, gue punya 4 pertanyaan nih buat penonton untuk menentukan apa lu ada di fase ini atau enggak. Pertanyaannya cukup sederhana, dijawab ya atau tidak aja sih. Yang pertama, apakah sekarang lu sedang merasa bingung tentang hidup lu ke depannya, mau apa, mau gimana, dan lu bener-bener bingung, mau udah kuliah nggak tahu mau ngapain, hubungan mau ngapain. Itu yang pertama. Hubungan mau ngapain? Ya maksudnya mau dibawa kemana? Ya maksudnya Lu hubungan mau terus dibawa dari tadi, ya. mau dibawa kemana? Nah itu yang pertama, iya atau tidak. Yang kedua, apakah sekarang kamu didera dengan 2 pilihan? Contohnya mau kerja jadi karyawan atau mau bisnis sendiri, atau mau pilih si A, si B, pilihan sendiri atau pilihan ortu. Oh iya. Nah dan bingung, kamu belum tahu jawabannya sampai sekarang. Itu yang kedua. Jika semua itu masuk, Belum. Itu belum. kan 4 pertanyaan nggak? Oh, iya, sabar, 4. sabar 4. ya. Orang sabar itu disayang Tuhan ya ya. udah, gue ngerokok biar sabar ya. Oke. Biar sabar Ya, kan? Biar terserah sabar. lu lah. Oke, yang ketiga, apakah lu sekarang masih pengen coba-coba di usia yang udah 20 sampai 30 tahun yang harusnya udah lu tahu fashion lu di mana, lu masih pengen coba-coba ini itu, masih nyari fashionnya. Nah, lu masih kayak gitu atau enggak? Dan yang keempat, apakah kamu sedang dalam keadaan pasrah tentang kehidupan lu? Lu nggak sama sekali memikirkan apapun ke depannya kayak gimana, lu pasrah aja dengan kehidupan di usia 20 sampai 30 tahun. 30-an itu Nah, ya. kalau misalnya dari keempat itu ada saja satu yang iya, Itu maka artinya? itu artinya kemungkinan besar kamu lagi ada di fase ini. Karena kalau satu udah iya, biasanya merembet gak keempatnya. Oke, menarik. Iya, Nah, pasti cuman tapi gini sih, Dra, Ah. karena kan kalau berbicara tentang masalah, kita berdua juga sangat mengerti ya, setiap orang mengatasinya itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya, Untuk itu kami dari UNJOIN sekarang akan memberikan suatu apa ya? permainan. Permainan mungkin ya, Permainan suatu aja sih. permainan. Kita akan memberikan gambaran kriteria masing-masing orang ketika mengatasi masalah dalam 3 kategori. Yang pertama ada kategori susu, yang kedua ada kategori lemon tea, yang ketiga ada kategori kopi. Maksudnya apa? Jawabannya akan ada di akhir video. Untuk itu stay tune terus di acara kami sekarang. Jadi penonton suruh milih ya. Ya, pokoknya intinya disuruh Milih. nanti penonton pilih kalian lebih suka yang mana di antara 3 kategori tadi, susu, lemon tea atau kopi. Teman-teman tinggal jawab juga sama ya atau tidak. Silahkan Ya, itu atau tidak pilih salah satu kali. Oh iya, bener. Pilih salah satu, teman-teman lebih suka yang mana.
dan nanti kita akan menjelaskan Di akhir nanti ya? di akhir nanti Oke, gambaran-gambaran kriteria tersebut maksudnya kayak gimana gitu. Oke. Karena kan berbeda-beda. Ya kan? Iya. Makanya kita kategorikan gitu. Ya terus? nggak apa-apa sih, takutnya Iya. lu telat aja gitu. Lu apa? Bikin gua malu aja lu udah. Lagi tuh lah. Nah, jadi sekarang lu kan tadi udah ngasih tahu ciri-ciri orang yang mengalami fase ini seperti apa. Ah, Terus kita juga udah mengambil jalan tengahnya karena masing-masing orang berbeda, kita mengasih 3 kategori. ya. Nah, setelah itu berarti kita harus membahas soal apanya dulu nih? Intinya kan yang tadi yang terlalu bilang penyebab, ciri-ciri dan Oh akibat. iya Ya. benar-benar. Ya berarti kita bahas tentang penyebab dulu. Ya. Penyebab dulu. Iya benar-benar. Ada sebab. Iya Ada iyalah. sebab dan ada akibat. Iya. Harusnya lu Iya, ngerti dari iya, awal. Iya aja, Bro. iya aja terus. Iya aja. Penting gua ngerokok dulu sekarang. Oh jadi gua lagi ya? Enggak saling aja gitu, Oh iya, saling. ntar kan maksudnya. yang Tapi lu panjang-panjang lu memulai. aja ya, yang panjang tebal itu lu bagian-bagian lu. Kenapa Kalau gua harus- sih sukanya yang lembut-lembut Bodoh gitu. amat. Lanjut. Oke, kita masuk ke penyebab ya. Penyebab. nih. Sebenarnya sih penyebab utamanya itu sekarang QLC ini simple banget. Penyebab secara generalnya itu simple banget. Lu belum tahu diri lu sendiri. Maksud? Belum kenal dalam diri sendiri. Jangankan untuk memilih pilihan hidup lu ke depannya, tapi untuk menentukan jati diri lu siapa juga lu belum tahu. Benar-benar. Penyebab generalnya sih itu sebenarnya. Cuman kita nggak bakal kupas tentang penyebab generalnya. Kita masuk ke penyebab yang lebih spesifik lagi. Tapi gue Yaitu- setuju sih yang itu yang Iya. general. Itu emang benar. Nah, yang spesifiknya ada 2 faktor, Ga. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Sadis. Sadis lu. Sadis. Karena di kehidupan sehari-hari menjelaskan lu tidak sebaku itu sebenarnya, Dra. Iyalah. Image ya. Enggak, gua kan Apaan tuh? membaur gitu. Oh, oke. Apa sih? Gua nggak. Bodoh. Bodoh. Lanjut tadi. Oke, ada faktor internal dan eksternal nih ya di QLC ini, penyebab QLC ini. Yang pertama dari faktor internal itu biasanya orang-orang udah mulai sadar akan beban hidupnya, di mana yang tadinya dia di remaja dia belum tahu, Ya. belum sadar bahwa beban hidupnya itu ada. Ternyata ketika udah lulus kuliah, udah lulus sekolah, dia sadar bahwa ada beban-beban yang lebih untuk hidupnya. Gue gak ngerti itu. Jadi kayak gini ya. Jadi kayak semasa awalnya kita mengira bahwa beban hidup itu hanya dari sekolah, tapi ternyata gitu. setelah berjalannya waktu lebih dari itu. Iya. Terus yang awalnya kita hanya merasa ya udah sih nggak apa-apa, gue kan cinta monyet sama-sama suka urusan lo apa yang Lu penting pernah gua cinta sama seneng. monyet gitu? Ya bukan monyet itu juga. Itu bridge namanya, Dra. Oh enggak, enggak gitu. Oh, enggak begitu. Bridging enggak gitu. Oh enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Ya, sorry ya, teman gua emang agak bego dikit biasanya. Enggak, itu gimmick. Itu gimmick, Dra. Udah bego aja ngomong gimmick. Enggak gitu dong. Itu gimmick. Iya ya, udah ngerti. Lanjut. Oke, kita masuk. Pokoknya sadar aja ya mereka. sadar akan beban merasa hidup. berat. Nah, yang kedua dari faktor eksternal itu ada dogma dari masyarakat. Bridge lagi. Enggak lah. Oh, enggak. Ini dogma dari masyarakat. Nah, dogma-dogma ini biasanya tuntutan-tuntutan sosial ini yang bikin dia bingung. Jadi dogma-dogma dari masyarakat harus sukses di usia muda, ada tolak ukur, ya. harus umur sekian harus udah nikah, Iya, dan iya. seperti itu. Bahkan dari keluarga sendiri juga kayak gitu. Papa waktu masih muda udah punya penghasilan sendiri, kamu masih Iya, iya. gini-gini aja. Nah, kayak gitu Bener-bener dogma-dogma kan. yang kayak gitu yang menyebabkan hal ini. Jadi seolah kayak ada teori pasti Iya, padahal padahal semua itu masih ilusi atau masih semu lah ya. gitu. Oke. Nah selanjutnya dari faktor eksternal juga ada juga kurang motivasi gak? Nah kurang motivasi ini bukan berarti dia tidak mendengarkan motivator ya, lebih ke dia merasa sendiri gitu, nggak ada yang memotivasi dia, tidak ada yang mendukung, hanya merasa gitu, merasa keluarganya tidak mendukung, lingkungan tidak mendukung, maka dia mulai merasa bahwa gue sendiri, jalan sendiri aja kayak gini, nggak ada yang mendukung gua, nggak bakal bisa sukses, orang-orang aja nggak ngedukung gua. Jadi Seperti bawaannya itu, nggak bersemangat, nggak gitu bersemangat ya. pasti gitu. Tapi Gitu. ada juga ini Dra, orang kriterianya ada dua sih. Yang satu mungkin yang kayak lu tadi bilang, yang kedua kayaknya yang ini, yang jelas-jelas udah banyak banget yang memberikan motivasi atau ngajakan ke suatu acara motivasi atau apalah itu, tapi dia menolak gitu. Nah, karena itu dia ada juga. karena dia merasa bisa sendiri, percaya dirinya tinggi gitu, merasa ya apa sih, gue juga tahu kayak gitulah. Kurang motivasi itu ada 2 output ya. Yang pertama merasa tidak, dan ada yang merasa bahwa dia tidak butuh motivasi, gitu. ya Iya, kan? gitu. Jadi ada yang merasa tidak, dia tidak butuh. Nah itu juga termasuk ke dalam kurang motivasi itu. Iya. Nah yang Terus terakhir, apa? penyebab yang terakhir sebenarnya masih masuk ke faktor internal. Cuman gua masukin dipisah sendiri, soalnya takutnya dianggap remeh ini, Ga. Dan ini gue bilang sih
Yang Bukan paling penting. yang paling penting, yaitu adalah kurangnya bersyukur. Oh, sadis. Itu sih emang istimewa sob. Iya, Iya, makanya itu gue pisahin kurang bersyukur. Orang-orang kan banyak banget yang kurang bersyukur dengan kehidupannya. Dia udah punya sesuatu tapi dia menganggap bahwa itu tidak ada gitu. Betul. Maka terjadilah Dan hal-hal seperti ini. kayaknya termasuk kita juga ya. Enggak, lu aja kali. Padahal gua mau merendah teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Merendah itu perbuatan jelek. Rendah hati. Enggak, rendah hati itu harus dari hati, bukan merendah. Merendah itu seolah-olah lu memaksakan untuk merendah gitu. Ya, Kalau lu nggak tidak rendah, nggak usah memaksakan rendah. Kan itu bridge. Lagi terus aja lu bridge. Salah lagi. Goblok. Indra. Irawan. Penjawab sih itu aja sih dari keempat. Intinya sih dari faktor internal dan eksternal itu aja tadi. Oke. Yang keempat itu. Oke. Sekarang kalau dilanjutkan berarti gini Dra, kalau penyebabnya udah terasa terus tidak ada yang memberikan solusi mungkin yang terjadi, maka akan timbul ciri-ciri atau gejala ya kalau di penyakit gitu kan. Gue sih bilangnya karakteristik. Gue bilangnya masuknya ke karakteristik, seudah penyebab itu ke karakteristik. Oh, karena kalau ciri-ciri tadi yang udah gue sebutkan di 4 pertanyaan itu biasanya itu ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang masuk ke fase ini itu QLC ini biasanya merasakan. Gua ngerti maksudnya ciri-ciri umum gitu ya. Ciri-ciri umum yang dia rasakan itu pasti yang tadi gua sebutin. Nah, kalau karakteristik itu udah menjadi perilaku biasanya. Oh iya. Nah, jadi kita masuk ke karakteristik aja gak? Oh iya. Nah, tapi di karakteristik ini gue pengen kita kupas lebih dalam. Jadi bukan hanya disebutkan karakteristiknya apa, tapi gue minta sekarang lu untuk bikin solusinya dari karakteristik yang terjadi. Soalnya karakteristik Ya, ini kan berdua dong, karakteristik enggak lah lu aja. Ya, Gue kan mau ngerokok, podcast, men. Gue men. mau ngerokok, men. Ya apa hubungannya Bang? Tinggal ngerokok. Lu kan Ya pokoknya berdua lah. Iya, Ya iya. berdua lah ya. Tapi Tapi yang gua banyak setuju lu, sih. lu yang banyak gitu ya. Tapi gue setuju sih kan gejala kalau didiamkan. Ya, akan timbul perilaku-perilaku menyimpang karena ini perilakunya, karakteristik orang yang itu. Yang pertama biasanya dia suka membanding-bandingkan. Dia membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Oh, karakteristiknya. Karakteristiknya karena kan dia bingung dengan jawaban pilihan hidupnya. Maka sifat alamiah manusia pasti istilahnya nyontek ke orang. Oh iya, jadi Dia ngelihat ke orang. kok dia gitu, gua gini. Gua gini. Nah, Oh. gitu membanding-bandingkan aja. Ditambah lagi ini adalah zaman modern. Di zaman modern ini kan udah sosial media itu udah banyak yang pakai. Nah, sifat orang-orang itu kalau misalnya di sosial media pasti memposting sesuatu keberhasilannya, tentang kesuksesannya, barang-barang yang udah dimiliki. Dan itu membuat Dan orang membuat orang yang lain melihat berkecil hati. Iya, berkecil hati. Iya, iya. Akan sulit untuk zaman sekarang tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Gitu. Karena ada social tool tadi ya. Iya, karena ada alatnya. Bukan bridge ya. Ya bukan. Ya bukan. Gue lucu. Terus ke situ Bang. Lu bisa aja ngelesnya. Bener lagi. Ya ampun, Dra. Gua ngerokok sekarang. Sekarang jelasin lu gak membanding-bandingkan tuh. Gimana tuh orang? Biar nggak membanding-bandingkan juga gimana tuh? Tapi Jelasin. kita tektok aja ya. Enggak, maksudnya. gua mau Ya, jangan apa. gitu dong. Ini ya, gue awali. Iya, awali aja. Gue kan ceritanya mau sosok peduli nih. Asik, mau sosok peduli. Awali songo. Bukan ke situ. Nah, kalau berbicara tentang membandingkan, sebenarnya sih gak ada yang salah sih menurut gue, Dra. Orang yang memposting sesuatu di sosial media itu nggak apa-apa karena sekarang di zaman era modern kan ya ada sosial tool ya. Iya, tapi gua nggak menyalahkan orang yang mempostingnya, gua menyalahkan orang yang membanding-bandingkannya. Oh iya, benar-benar. Nah, berarti kan yang harus dipikirkan adalah segala sesuatu itu kan hanya kesan. Iya. Di episode berkenalan juga gua kan berbicara bahwa kesan itu segala sesuatu yang Oh gitu ya? belum beres. Tuh kan lu katanya mau ngerokok. Iya. Nyebelin lu emang. Di episode berkenalan kan gua bilang kesan itu segala sesuatu. Jadi gua pengen ketawa gua. Ya lanjut lah. Lu sih ngeganggu aja. Durasi. Jawabanku tuh mau Sutradara tuh udah marah-marah. gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Ilusi itu namanya. Nah, gua kan di episode perkenalan juga bilang kan itu kan hanya kesan ya intinya. Kesan itu kan segala sesuatu yang terasa timbul dari pendengaran dan penglihatan. Nah, berbicara sosial media berarti kan identik dengan penglihatan dan pendengaran juga kan, karena ada yang bisa dilihat atau begitupun ada yang bisa didengar. Nah, cuman karena itu tidak sesuai faktanya ya, karena faktanya gue yakin setiap manusia itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Iya. Benar nggak sih? Nggak ada tuh yang sempurna dari titik nol sampai akhirnya tuh nggak ada. Nah, buktinya banyak seseorang
jangan jauh-jauh ke orang. Mungkin kita juga kalau mau petik sesuatu pasti yang menurut kita baik dan bagus kan. Iyalah. Yang syukur-syukur bisa jadi contoh buat orang lain atau motivasi kan. Nah nggak mungkin dong ada orang yang memposting keburukan atau aibnya itu sendiri. Nah artinya apa? Artinya segala sesuatu yang terlihat itu kan hanya kesannya, belum tentu dengan kenyataan. Jadi itu sebetulnya apa yang kita dengar maupun yang kita lihat tidak sesempurna yang kita pikirkan, men. Kalau soal kehidupan orang itu nggak sesempurna itu. Iya gitu, karena ya apa namanya, perlu dipercayai juga sih menurut gua, karena hidup itu ya nggak ada yang sempurna bener-bener gitu, pasti punya keburukan dan aibnya, hanya orang tidak melihat saja. Iya betul. Nah cuman itu tertolong dengan kesan. Nah itu aja sih masalahnya. Nah terlebih lagi kalau soal membandingkan, ya gua akui juga itu sih memang keliru ya, karena gini sih Dra, apa sih namanya, kalau biasanya orang membandingkan tuh kan gara-gara kita merasa berbeda gitu kan. Iya. Kayak lu ngerasa kok dia gini gua gitu, artinya kan berbeda. Kok dia cewek gua cowok. Yang bukan gitu juga dong maksudnya. Ya lu nggak usah ngerokok. Ya bentar dulu. Masih sempet. Enggak, ya udah gua matiin. Iya, matiin. Lu ngomong dulu dari tadi lu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati itu, Irawan. Gua lanjut kan nih? Lanjut. Nah, biasanya orang membandingkan itu gara-gara dia merasa berbeda awalnya, benar? Karena dia sudah merasakan, oh, dia kok udah kayak gitu ya, kok gue masih kayak gini-gini aja. Nah, artinya yang mereka kejar itu agar sama dari perbedaan tersebut. Nah, sedangkan sederhananya aja dari suku kata beda dan sama itu kan sangat kontradiktif. Iya. Makanya gue yakin kalau kita menyikapi persamaan dengan perbandingan, maka tidak akan membuahkan hasil yang produktif. Nah, benar kan? Betul. Dan setahu gua sih untuk menyikapi perbedaan harusnya kan dengan persatuan, bukan dengan persamaan. Albert Einstein pernah bilang gini, jika kamu menilai ikan dengan cara memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh selamanya. Lu ngerti nggak maksudnya gimana? Ikan manjat pohon. Iya, jika kamu menilai ikan dengan cara memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh selamanya. Iya. Lu ngerti nggak? Ngerti. Bukan iya, ya gimana? Jelasin dong. Ya lu aja yang jelasin. Ya biar orang pada tahu lu ngerti dong. Lu ngomongin. Lu aja yang jelasin. Gue lagi ngerokok, lu nyuruh gue ngejelasin. Iya. Jelasin aja langsung biar cepet. Ini durasi loh. Jadi nggak usah pakai bridge. Ya udah gue ngomong ini. Jadi teori pil sampah gue mengatakan jika ingin untuk mencegah gejala quarter life crisis pada diri, rubahlah pola pikir kita dari membandingkan menyandingkan, seperti contoh ikan tadi gitu, Dra. Jadi seharusnya disandingkan bukan dibandingkan. Kalau disandingkan karena kan sejatinya sesuai. Nah, kalau dibandingkan ya udah pasti beda dong. Gitu. Nah, itu kehidupan yang orang bukan kehidupan gua. Nah, itu yang jadi soal. Jadi banding ke sanding gitu sih. Setuju gua. Setuju aja, ngerti juga kagak lu. Gua yakin itu. Setuju. Tumben lah. Biasanya teman-teman tahu lah ya, gue tuh susah untuk tepuk tangan. Nah, oke, kita lanjut ya. Paksa lu ya, tepuk tangan itu paksa. Oke, kita lanjut ke karakteristik yang kedua ya. Karakteristik yang kedua biasanya kalau udah membanding-bandingkan, dia kan merasa kurang kompeten. Perasaan gue udah gak enak nih. Ya, dia merasa akan tidak kompeten nggak? Nah, kan karena melihat kesuksesan orang, dia udah sukses, gua masih kayak gini, dia merasa ngedown. Iya, pasti. Udahlah, gua nggak bisa kayak gitu kayaknya. Umur gua udah ngerasa gue udah terlambat kayak gini, kayaknya udah nggak mungkin lagi mengejar dia. Nah, itu yang kedua adalah biasanya dia ngerasa bahwa dirinya nggak akan bisa ngejar, tidak kompeten. Kalau kompeten, gini, gue mau nanya dulu. Kalau kompeten definisinya apa? Atau inti dari kompeten itu sebenarnya gimana sih? Bersaing. Bersaing ya. Nah, kalau bersaing berarti kan ada sesuatu yang diunggulkan, ada sesuatu yang dilakukan, atau sesuatu yang dikejar, benar? Iya. Nah, berarti ketika kita mendengar kata-kata tidak bisa kompeten, itu artinya dia tidak merasa bisa melakukan sesuatu atau tidak merasa bisa untuk mengejar sesuatu, kan gitu ya. Nah, jadi menurut gua gini sih, orang itu tuh bukan gak bisa kompeten. Dia hanya belum bisa mengontrol kompetennya. Ditambahin tidak bisa mengontrol. Iya, tidak bisa mengontrol kompetennya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, sekarang kita kupas ya. Imam Ghazali pernah bilang, nah referensi gue kuat nih. Lu kan tadi ngomongnya dokter siapa? Gue sekarang imamnya jelas Imam Ghazali. Oke. Gue contoh yang baik berarti ya. Lu harus akui itu. Bukan bridge. Bodoh. Nah,
Ini penting bangsat. Nih, dengerin. Imam Ghazali pernah bilang katanya diri kita itu seperti satu kesatuan kerajaan. Artinya ada satu tatanan yang rapih. Berarti kalau di zaman era kita sekarang suatu negara. Sekarang kita urai ya, di diri kita kan ada akal. Ya, akal. Nah, ketika lu telah menyadari bahwa diri kita seperti satu kesatuan kerajaan, kalau akal berarti posisinya sebagai apa? Nah, gue suka nih kalau dia mulai bingung, gue suka. Gue suka. Pemimpin. Masa pemimpin sih, Dra? Ya iyalah, akal pemimpin kali ya. Akal tuh yang memikirkan, yang mendiskusikan. Iya memang pemimpin, tapi bukan pemimpin yang paling tinggi gitu, Dra. Ya tapi pemimpin juga kan? Iya, tapi ya berarti gue nggak salah, ga? Gue akan menjawab secara general biar gak salah. ya oke. Iya kan, pemimpin juga. Tapi bukan pemimpin yang tertinggi. Berarti katakanlah akal itu menteri. Dia yang mendiskusikan sesuatu, yang memikirkan sesuatu, yang merencanakan. Nah, itu adanya di akal. Nah, selebihnya ada jiwa atau hati, men. Nah, itu posisinya sebagai raja. Nah, itu baru pemimpin yang tertinggi. Oh iya. Nah, setelah itu kata Imam Ghazali ada lagi di diri kita itu syahwat. Nah, syahwat itu seperti yang bisa kita rasain. Lu kalau syahwat identiknya dengan apa sih? Nafsu. Birahi. Nah, nafsu kan banyak ya. Nafsu kan banyak sebenarnya, Dra. Nafsu makan gitu loh maksud gua. Gua kenyang. Nafsu. Jadi tinggal itunya ya. Goblok nih, muntah-muntah udah nikah dia. Nih, oke. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang syahwat atau nafsu berarti kan ada banyak keuntungan yang ingin kita dapatkan. Yeah. Nah, berarti kalau disandingkan kepada negara, syahwat itu menjadi sebagai suatu pengumpul pajak, Dra. Ya, pengumpul pajak. Nah, setelah itu ada lagi amarah. Nah, kalau amarah kan identik dengan pembelaan ya, pembelaan, penjagaan. Berarti kalau di satu kerajaan sebagai polisi, TNI. Nah, gitu. Tentara. Gue bersyukur lu tidak menjawab Algojo. Perasaan gue udah gak enak, men. Karena biasanya dia tuh suka nyebelin. Nah, oke lah, polisi ya. Jadi sebagai pelindung, pengaman gitu lah maksudnya ya. Nah, ketika kita kan kita udah tahu nih bahwa sekarang diri kita itu udah seperti satu kerajaan. Nah, ketika setelah paham, kita udah kenal siapa diri kita, maka kita harus tahu polanya kan agar tersusun dengan baik. Nah, berarti kalau kita tadi udah tahu syahwat, akal dan segala macamnya yang 4 tadi, berarti kalau diurai syahwat dan amarah ada di bawah kendali siapa? Ada di bawah kendali siapa? Syahwat dan amarah ada di bawah kendali akal dan jiwa juga berarti ya. Iya. Nah, kalau akal ada di bawah kendali jiwa berarti. Jadi intinya jiwa yang paling penting di dalam diri, terutama untuk menggapai kompeten yang ada pada diri gitu, karena hanya jiwalah yang bisa menyusun dengan baik pola susunan yang ada pada diri kita untuk menggapai kompeten itu sendiri, Dra. Itu berat anjing. Itu yang jadi masalahnya. Berat anjing. Ya ampun. Maksudnya Dra. coba lu kasih contoh yang lebih sederhana itu lagi. Jangan analogikan sebuah kerajaan. Ya ampun, Dra. Enggak, maksudnya takutnya penonton ada yang gua sih ngerti sih. Kalau gua sendiri sih, gua pribadi kan gua orangnya cerdas gitu ya. Lu kayak baju lu tuh kuning dasar lu. Kuning enggak identik dengan Ya udah sekarang analogikan ke yang lebih sederhana lagi, ya ampun, ke kehidupan sehari-hari Oke. Oh, gua ada ide. Sekarang sekarang kita pakai analogi kami sekaligus memperkenalkan juga kepada penonton. Apa itu analogi kami? Silahkan baca di bawah sini. Asik. Bagus kan bridge gua langsung masuk situ. Oh, itu bridge ya? Itu bridge iya. Ke situ lagi. Jadi analogi kami itu apa, Dra? Jawab dulu dong. Lu TikTok lah. Analogi kami itu adalah logi. Ya ampun, Dra. Hanya 3 kata. Lu ceroboh banget sih. Episode sekarang. Emang apa? Iya, 3 kata. Analogi, logika kami. Ya berarti lo-nya ke bawah lagi. Logika kami. Ya kan harusnya logika. Jadi lo-nya nggak ke bawah lagi. Ya ampun. Terserah banget. Gua harap penonton dan pendengar tapi ngerti ya. Itu hanya 3 kata. Analogi, logika, dan kami. Tidak usah mendengarkan aliran sesat ini, oke, teman-teman? Nah, jadi kalau kita beranalogi kami gini, lu pernah nggak sih di suatu hari lu pernah mau buang air besar? Pernah. Terus lu lari ke toilet. Wah, setelah lebay banget sih. Iya kan, udah nggak kuat dong, udah nggak kuat. Nah, setelah kita sampai di toilet, lu biasanya duduk atau jongkok? Kayang. Ya ampun. Nah, terus misalkan lu menyesuaikan posisi ya, entah itu duduk atau jongkok untuk buang air besar sih tentunya. Nah, pernah nggak ketika lu ngeden tapi kotoran lu nggak keluar? Pernah. Nah, padahal itu namanya. Iya, padahal kan sejatinya
seharusnya kan kalau udah ngeden kan harusnya keluar ya. Terlepas dari ada ilmu kesehatannya atau enggak, itu kan setelah ada kehendak dari Sang Maha Pencipta gitu kan. Nah, itu artinya ketika kita melihat dari contoh yang tadi yang seharusnya kita udah ngeden tapi tidak keluar, berarti yang bisa mengeluarkan itu siapa? Ketika kita telah berusaha. Yang menentukan Tuhan maksudnya gitu. Nah, hanya Allah yang Subhanahu wa taala yang bisa itu. Nah, sedangkan Allah itu sangat menyukai orang-orang yang jiwanya tuh bersih, baik gitu maksudnya. Nah, jadi intinya ketika kita sudah melihat contoh tadi, perlu diketahui bahwa kita itu sebagai manusia sudah seharusnya memiliki sifat tidak merasa, karena yang memisahkan bukan kita, yaitu Sang Maha Pencipta. Untuk itu, selain kalau ingin mencari kompeten, jangan hanya berolah pikir, jangan hanya berolahraga, tapi berolah jiwa juga untuk menggapai kompeten yang ada pada diri kita. Oke. Gitu. Tapi kenapa lu bahas Ya ampun, Dra. Sudut pandang lu ke situ, Bang. Lu jangan bikin malu gua dong. Ya tapi lu kasih. Ya tapi lu suruh gua ke situ. Gua suruh kasih contoh bahas goblok lu. Gak ke situ, Indra. Gua dari gua contoh sehari-hari apa kayak kalau gua pengen makan, gua pengen berak itu. Biar sama, Dra. Maksudnya kotoran sama lu kan gak beda jauh gitu. Konyol banget nih. Lu kan gue suruh bikin contoh ya. Otak lu kan kotor, hati lu kotor kan. Makanya ya gua identikan gitu maksudnya. Gue mikirnya jadi gini. Jadi gimana? Lu kayak gitu. Otak lu tuh apa? Otak lu. Jadi kalau misalnya menganalogikan kenapa yang kepikiran Goblok, udah gue malu ini. Tapi untuk para penonton dan pendengar, gue yakin kalian lebih pintar dari dia ya. Gue mohon sekali. Intinya adalah dibahas bang. Karena poinnya tadi dapat ya. Iya, udah lanjut. Lu jangan tapi keren lah ya. Gue tepuk gitu tangan dong. lagi. Double tepuk tangan nih. Iya. Ya. Double dengan apa? Kan emang harus double kalau tepuk tangan, Ra. Iya. Enggak kan bisa begini. Enggak bisa dong. Ya sama lu sih. Coba gini. Itu kan bisa. Ya tapi kan kalau satu tos, kalau misalnya berkali-kali itu bukan tos tepuk tangan juga sama aja. Oh iya, itu bridge juga. Enggak. Tolong ya. Lanjut yang ketawa dulu. Oke. Apaan ya lanjutnya? Iya, ampun. Penyebab ya. Karakteristik. Nah, karakteristik setelah tadi tidak merasa kompeten. Karakteristik yang ketiga biasanya dia menyalahkan diri sendiri. Bukan. Menyalahkan keadaan saat ini. Jadi menyalahkan apa yang udah dia lalui. Contohnya misalnya, seharusnya sih gue waktu dulu nggak ngambil jurusan ini nih. Jadi gue nggak sukses. Sekarang passion gue tuh bukan di sini seharusnya. Oh iya. Atau enggak, gue tuh seharusnya nggak lahir di keluarga yang seperti ini. Itu ekstrim banget ya. Tapi ada tuh yang kayak gitu. Lu? Mungkin. Ya, enggak lah. Burak. Gue nonton. Oh iya, sorry. Marahin aja nih. Kalau bokap gue yang nonton nggak apa-apa. Kenapa emang? Nggak tahu sih. Apaan sih lo? Nggak kan beneran lo kayak gue mau ngeluarin itu kan itu. Apa? Bokap gue. Terserah, itu berit juga bukan? Bukan. Lanjut. Oh tapi gitu, itu intinya ngerti. tadi dia menyalahkan keadaan saat ini. Ya otomatis, Dra. Orang itu kalau tidak mengenal siapa dirinya, dia tidak bisa mengontrol kompetennya, maka yang terjadi ya akan menyalahkan keadaannya. Karena kalau orang setelah mengenal dirinya sudah bisa mengontrol kompetennya, maka dia tidak akan menyalahkan keadaan, melainkan dia memanfaatkan keadaan. Gini deh, sekarang kan kita kebetulan di Indonesia ini lagi kena wabah virus corona. Bagi sebagian orang banyak banget kan yang menyalahkan, ya harusnya pemerintah kita nggak kayak gini, harusnya negara kita nggak kayak gini. Padahal kan padahal kan tidak perlu disalahkan juga karena semuanya kan sudah terjadi. Iya. Nah seperti contoh-contoh orang yang sudah banyak mengenali dari dalam keadaan yang tidak sesuai itu kayak gini nih, Dra. Dulu kan masker itu hanya untuk orang yang sakit, sekarang dipakai untuk orang yang sehat. Untuk itu terhadap orang-orang yang kenal dirinya, yang dia bisa mengontrol kompetennya, mereka menjadikan masker itu sebagai passion. Gila nggak? Lu maksudnya sampai juga kan itu karena lu maksudnya lu juga ada sosial media kan? Banyak sekarang brand-brand ternama yang menyediakan masker dan juga antiseptik sebagainya dengan sedemikian rupa yang begitu bagusnya. Nah, bagi sebagian orang itu kan menurut gue itu contoh yang baik. Itu adalah salah satu contoh yang tidak menyalahkan keadaan, justru dia memanfaatkan. Karena gue yakin semua yang terjadi itu kan ada hikmahnya. Nah jadi balik lagi sih ke kaji diri juga sih menurut gue gitu kalau menyalahkan. Iya, karena akan otomatis juga. Lo ada ini mungkin tanggapan atau apa? Ya sebenarnya kan memang seseorang itu nggak mungkin kosong. Jangan menyalahkan keadaan. Bentar, maksudnya kosong gimana?
nggak punya isim. Goblok, Dra. Kasihan lo ini yang dengerin lu, yang bener lo. Ini kalau dengerin ya, kalau penonton sama pendengar sampai gak ngerti berarti bukan salah gue ya. Enggak sih, nggak masuk. Iya. Oke, gimana? Ada tanggapan nggak? Enggak, kalau Kan gua pasti otomatis ya tadi. otomatis ya, tapi output dari pertamanya juga salah. Kalau misalnya udah menyalahkan keadaan saat ini, berarti otomatis lu menyalahkan takdir lu kan? Oh iya. Iya kan? Karena garis orang kan berbeda-beda, seharusnya lu menyalahkan takdir. Iya, iya. Ngapain nyalahin takdir? Yang udah terjadi udahlah, nggak usah disalah-salahin karena nggak bisa diulang lagi. Mau sampai kapan lu menyalahkan sesuatu yang udah terjadi? Mau sampai kapan? Lu nggak bakal bisa balik lagi. Nggak bakal juga. Mikirin ke depannya, jangan benar. mikirin di belakang. Iya, iya, kan? iya, betul. Widih, gua yang tepuk tangan sekarang pemirsa. Luar biasa. Oke. Ada lagi nggak nih? Kan lu tadi yang menjabarkan ini Kalau karakteristik. kayaknya udah cukup segitu aja. Soalnya kan waktu Tapi juga sebenarnya kan sebenarnya banyak. banyak. Cuman ini Sebenarnya kita ngambil yang intinya aja. ngambil Ya. yang intinya aja, yang umum. Dan waktu juga sih Yang bener. waktu aja yang sebenarnya. Udah berapa menit? kan? Pengen cepet Udah beres. cepet. Ya gak usah dilihat juga dong. Gak usah dilihat juga. Kita masuk ke akibat aja sih. Kan udah penyebab, karakteristik. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya si penyebab dan karakteristik ini tidak terjawab, dibiarkan aja, pasti ada akibatnya. Ya apalagi sih kalau bukan penyakit. Ya, pasti. Psikologi. Penyakit psikis. Psikis. Ya contohnya kayak misalnya apa? Cemas. Sedih terus misalnya Penyakit hati stres. juga ada, iri, dengki. Iri, Nah, dengki, stres. Iya. Ujung-ujungnya jadi stres biasanya. Kalau misalnya udah semua ini kayak iri, sedih terus kan stres. Nah, lama-lama kalau udah stres yang tidak tertanggulangi sih jatuh-jatuhnya depresi, depresi di Itu sini. yang berbahaya. Depresi di sini dia udah nggak mau lakuin apa-apa lagi. Udah Semangat stuck hidupnya aja udah ya. hilang. Mhm. Semangat hidupnya udah hilang, udah nggak, udah aja. Lebih pasrah dari fase pertama. Ini benar-benar udah pasrah, udah oke, gua mah Iya, iya. ini aja gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau karena ini kali ya penyebabnya dia diamkan, kemudian ya ciri-cirinya dia tidak pedulikan, karakteristiknya dia abaikan, maka yang terjadi ya akan kayak gitu ya. Jadi kayak penyakit kalau udah menjalar di tubuh, kalau tidak cepat-cepat diperiksa minimal ya makanya yang akan terjadi ya gitu. Ya, Itu sih analogi kaminya mungkin kayak gitu. Ya, di sini Nah jadi gitu. ketika setelah stuck, amit-amitnya stop ya. Ya. Maksudnya setelah depresi ya bunuh diri sih. Iya. Tapi semoga itu tidak akan Ya, pernah kalau terjadi. depresi sih biasanya dekat banget ke bunuh Deket diri. banget sih ke bunuh diri. biasanya. Makanya Dra, lu tuh kalau hanya susah buang air besar jangan sampai depresi juga, itu kan sepele gitu loh. Maksud gue sekarang kan dokter itu banyak. Yeah. Enggak, gue sebagai teman ngasih tahu aja, bener gak? Gue yakin para penonton dan Lu pendengar kalau juga. kalau misalnya susah lu ke dokter ya? Ya enggak lah. Baik banget sih. Enggak dong. Terus lu bilang Gue kan nyebut tahu dokter, ini maksudnya. mungkin ada hikmahnya atau Dok, tai gue susah keluar. ya ampun, Dra. Anjing. Coba sini gue korek-korek. Dikasihnya korek. Iya. Ini apa sih? Ya ampun, Dra. Gue tuh barusan bikin jokes loh. Oh iya. Iya, garing banget. One liner, Dra. Oh iya. Lu ampun. kebanyakan nonton Indra Primawan. Daripada nonton Indra Irawan, males banget gua. Lebih baik Indra Primawan lah. Enggak, Indra Primawan tuh emang. Kita ini ngebahas apa? Kotoran. Bahas apa ini kita? Nah, setelah ini Indra, setelah akibat berarti Setelah akibat ya kita berarti cari solusinya, bukan solusi dari poin-poin yang tadi ya. Tadi juga kan kita udah kasih solusi ya dari lu tadi, dari karakteristik. tadi kan solusi karakteristik, ciri-ciri karakteristik. Kita cari solusi generalnya. Nah, kalau misalnya solusi general biasanya kita ambil kalau dari skripsi itu rumusan masalah kan. Jadi rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya di sini kita ambil dari penyebabnya. Ya benar, gua percaya juga sih waktu zaman sekolah kan kita dikasih tugas makalah, waktu yang kuliah mungkin dikasih tugas skripsi juga untuk agar kita tahu menganalisis sesuatu dari sesuai alurnya ya. Iya. Jadi harus tahu latar belakang atau rumusan masalahnya dulu. Masalahnya dulu. Berarti untuk solusi ini pun kita memakai cara itu. Cara itu aja. Berarti kita harus ambil dari mengurai. penyebab. Oh iya iya. Penyebabnya. Mengurai penyebabnya. Nah, Berarti kita harus ingat lagi dong. Lu ingat gak tadi apaan penyebab? Ingat. Apa? Gua yang ngomong kok. Oh iya benar-benar. Awas lo kalau sampai gak ingat. Gua tungguin ini. Oke, yang pertama itu adalah dia sadar akan beban hidupnya. Nih. Udah gitu doang. Iya kan? Ya ampun, Dra. Ya kan, lu uraikan masalah penyebabnya kan? Masalahnya yang pertama dia udah sadar akan beban hidupnya Sadar akan beban saat ini gitu. Gue jawab lagi nih. Ya lu aja kan. Ya, tanya lu bantuin banyak dong, sih. Ya, TikTok, gua bantuin, Dra. ya Allah. Lu gak kesian sama gue? Ya ampun, bantuin doa doang, gila, Dra. Ntar gue minum kopi dulu. Lama lah. Gue harus. Kasihan yang di Spotify kagak denger apa-apa.
Yang di Spotify maknanya tahu agar gue bisa merasakan dulu pahit sebelum memberikan jawaban yang manis. Harusnya kalau misalnya kayak gitu lo minum kopinya gini. Iya. Kedengeran kan? Iya. Tuh, itu bridge bukan? Bukan. Oh, bukan. Lu ngomongin bridge mulu. Lucu lu kali gelasnya. Oke, menyadari beban hidup. Lu kalau mendengar kata beban yang ada di benak lu apa sih, Dra? Berat. Berat ya. Nah, berarti yang harus kita pikirkan itu tentang apanya? Yang identik dengan berat. Cara kita mengangkatnya. Cara kita mengangkatnya berarti yang kita perlukan adalah kekuatan. Iya. Nah, sejujurnya beban itu, Dra, mengajari kita betapa pentingnya kekuatan dan banyak orang yang melupakan. Nah, biasanya orang itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi penyebab QLC dalam bab menyalahkan apa tadi? Sadar akan beban. Iya, sadar akan beban itu karena dia hanya fokus terhadap bebannya itu sendiri. Analogi kami lagi ya. Lu kesal gak waktu kalau semisal mendengar harga BBM naik? Kesel. Kenapa? Ya karena naik, karena informasinya kan BBM-nya naik. Tapi kalau lu miliarder? Oh ya tidak. Ya, enggak kan? Enggak. Nah, karena lu punya kekuatan. Nah, sekarang kita urai. Bukankah kita dulu sekolah agar kita bisa mendapatkan ilmu yang kuat? Benar? Iya. Kita diajarkan ngaji untuk mendapatkan iman yang kuat. Iya. Kita berolahraga untuk mendapatkan jasmani yang kuat. Bahkan didirikannya masjid-masjid dan organisasi masyarakat agar kita tahu betapa pentingnya berjamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang sosial. Iya. Nah, artinya kita itu harus punya kekuatan agar bisa meringankan atau mengangkat beban yang ada pada kehidupan. Karena sejatinya bukan hidup yang beban, men, karena kitanya aja yang lemah. Lu tadi kan ya seperti analogi lu tadi kan, lu memang kesel memang waktu mendengar harga BBM naik kalau hanya fokus ke situ. Tapi kalau misalkan lu fokuskan, gua kan miliarder, ya udah sih nggak apa-apa. Nah, artinya lu punya kekuatan di bidang keuangan gitu. Nah, jadi balik lagi kita itu sebagai manusia ya harus tetap berlatih menumbuh kembangkan kekuatan yang ada pada diri kita apapun bidangnya agar senantiasa hidup itu tidak berasa beban. Karena kita sudah punya kekuatan. Sekali lagi bukan hidup yang beban tapi kita hanya yang lemah. Berarti fokuskan ke kekuatannya yang lu cari, iya, itu kekuatannya. Gitu. Betul. Dalam bidang apapun ya, dalam bidang apapun. Jadi ketika dalam bab ini ya gue juga kuat kayak gitu. Nah, cuman kenapa tadi lu ini gak jadi pertanyaan gak, kenapa gue tidak mengurai kekuatan tentang pekerjaan? Kenapa? Karena sejatinya dari mulai sekolah untuk mendapatkan ilmunya, dari mulai ngaji untuk mendapatkan imannya dan lain sebagainya, itu kalau diurai ya rezeki yang sebenarnya itu dari itu semua tahu. Soal nafkah keuangan mah apa ya, nyusul berkah deh, disebutnya berkah. Nah gitu. Itu aja sih mungkin. Oke. Kok nggak tepuk tangan? Nggak usah. Oh, nggak usah. Ya ampun, Dra. Nggak usah. Lu bikin seneng gua sering-sering. Nggak usah. Oke, lanjut aja gak ya? Enggak, maksudnya lu ngerti nggak yang tadi, Dra? Lanjut aja. Gua ngerti gak ngerti urusan gua. Iya juga. Goblok. Gue punya partner kayak gini. Ya ampun teman-teman, lu rasain deh kapan-kapan duduk di sini ya. Kapan-kapan. Iya kan kita memberikan join untuk narasumber juga. Ya tapi kan gue bilang belum tentu gue aja ngobrol. Nah, betul. Kan belum lu udah ngasih kisi-kisi bagaimana rasanya duduk di sini. Ya ampun. Oke. Kita lanjut ya. Yang kedua itu tadi itu dogma nih. Nah, kalau dogma gimana? Kalau dogma kan dogma itu tuh bahaya ya, guys ya. Dogma itu biasanya dijadikan tolak ukur sama orang-orang tuh. Iya. Ini suara gua ada nggak sih ke situ? Ada ya? Ada. Oke. Takutnya nggak ada. Iya, takutnya kan dogma itu bahaya. Takutnya dijadikan tolak ukur. Ketika orang lain sudah masyarakat menentukan bahwa sukses itu harus begini begitu, dijadikan tolak ukur gitu. Dan itu nggak semua orang bisa mencapai itu dengan cara yang sama. Iya. Nah, itu bahaya gak? Makanya gue yang dibikin pusing sekarang. Iya, gue tahu, Dra. Gue tahu. Ini gue belum habis. Ya ampun teman-teman, gue lagi ya. Gimiknya emang gitu. Enggak, gue tuh takutnya para penonton dan pendengar tuh bosen. Kok dia terus yang ngejawab gitu loh, Dra. Gitu maksudnya. Emang gitu? Ya ampun. Oke, gue lanjut. Nah, sekarang gini. Kalau berbicara tentang dogma ya, memang gue akui dogma masyarakat itu kadang tidak bersahabat. Dan kalau di analogi kami kan lagi asik, sering banget kita main analogi kami ya.
Kalau di analogi kami kan, dogma masyarakat itu mungkin seperti cuaca, Dra, yang akan terus ada pada waktu tertentu dan berhenti di waktu yang tidak menentu. Iya. Bener kan? Betul. Nah, BMKG. dan gue ya biar ini aja, biar ngerti lah. Nah, dan gue juga mengakui cuaca adalah salah satu sebab yang membuat kita berhenti aktivitas sementara ketika dilanda cuaca yang tidak bersahabat seperti dogma masyarakat. Itu mungkin ya. Nah, berarti sejatinya gini, kalau diuraikan lagi itu bagaimana caranya dalam bentuk pertanyaan ya, apa yang kita perlukan agar senantiasa bisa beraktivitas beraktivitas yang sama dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Misal berarti cuacanya kalau di negara kita panas atau hujan lah ya, panas atau hujan. Payung. Nah, itu artinya payung sebagai pelindungan atau sebagai naungan. Nah, artinya apa? Artinya gini, hujan kan membawa basah nih. Bagaimana caranya agar kita bisa berjalan tapi keadaan kita tetap kering? Basah dan kering segala sesuatu yang berlawanan. Nah, jadi artinya hidup itu perlu keseimbangan, Ra. Ketika kita mendapatkan dogma masyarakat yang menurut kita negatif, ya kita berarti harus punya orang-orang yang membuat kita, yang memberikan kita motivasi yang positif. Kalau kita merasa kita mendapatkan dogma dari orang-orang yang salah, berarti kita harus punya juga dogma motivasi yang positif dari orang-orang yang soleh. Kalau dogma masyarakat itu terjadi dari lingkungan yang buruknya, berarti sebaliknya juga kita harus punya lingkungan yang buruk. Bahkan Opik aja loh, Dra, dia menulis lirik lagunya di Tombo Ati, bergaulah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena gue sangat memahami itu sih. Karena gini, orang-orang soleh itu bisa mengajarkan kita bagaimana caranya untuk berteduh, sehingga kita lupa bagaimana caranya untuk mengeluh. Gitu, men. Nah, biasanya orang itu ketika dilanda cuaca, ketika tidak punya perlindungan, dia pasti ngeluh lah, orang dia nggak bisa berteduh. Nah, begitupun hidup. Ketika mendapatkan dogma masyarakat, dia akan merasakan keluh kesah. Akan lain halnya kalau kita mendapatkan yang sebaliknya. Kayak baterai kan bisa berfungsi dengan baik, bisa berguna, bisa bermanfaat kalau ada positif dan negatifnya. Nah, begitupun hidup juga sih. Jadi artinya perlu ada keseimbangan dalam dogma masyarakat ini. Oke. Ya tapi iya sih. Ya apalagi dong? Emang iya. Memang iya. Nah, gitu. Lu akui dong kalau misalkan. Nah, gitu dong. Dengar ya. Enggak, gua ke lu doang, Dra. Gua ke dia doang ya. Akuin ya. Gua ke lu doang. Jadi gue yang ke lu doang maksudnya. Karena gua kesal sama lu, Dra. Lu bikin materi gitu buat gua apa buat penonton? Gua tuh nggak bikin materi, men. Gua hanya bikin kopi, beli rokok. Mikirnya tuh di sini. Mikirnya tuh di sini, Dra. Kayak jargon apa ya? Mikirnya tuh di sini. Lucunya tuh di sini itu. Jauh banget. Itu one liner. Enggak. Bridge. Enggak. Ya ampun, kebanyakan nonton siapa lu, Dra? Berarti nggak salah kan? Apa, lanjut aja deh. Gue males bercanda sama lu, Dra. Ya udah, tutup aja. Ya nggak gitu juga dong, lanjut. Ini kan ininya belum. Selanjutnya itu kurangnya motivasi nih. Yang kayak tadi kan ada dua output, ada yang kurang motivasi itu benar-benar dia tidak merasa adanya motivasi, dan ada juga orang yang menolak motivasi tersebut. Padahal kan sebenarnya hidup itu butuh dukungan orang lain. Kita itu kan manusia itu sebagai makhluk sosial. Iya. Kita butuh orang lain untuk hidup. Nggak bisa tuh sendiri. Berarti benar kan semua berkesinambungan ya. Maksudnya iya maksudnya menyambung gitu. Nah, kenapa? Karena motivasi itu menurut gua kayak makanan sih, Dra. Benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus mencari walaupun pada saat itu kita belum mau makan gitu. Yeah. Nah, sejatinya makanan sebagaimana mestinya makanan itu kan ada yang bergizi, ada yang tidak, ada yang biasa aja, ada juga yang beracun. Nah, begitupun dengan motivasi. Motivasi kan banyak banget nih ya. Tapi kalau disederhanakan mungkin gua akan mengambilnya dua ya, ada motivasi jasmani, ada juga motivasi rohani atau lahiriah dan batiniah. Nah, kalau kita ya mungkin kayak kita aja sih, kita juga kadang kalau makan bodohnya kita kan suka tidak mementingkan nilai-nilai makanan tersebut ya, yang penting enak dan kenyang aja. Tapi sekali lagi gue sangat tidak mempermasalahkan itu semua karena itu balik lagi ke selera dan hak kita masing-masing. Nah, cuman yang paling penting poinnya itu gini, kita jangan pernah melupakan makanan bergizi juga dong, karena itu penting buat kesehatan kita. Nah, motivasi juga sama kayak gitu, Dra. Kadang kan kita suka banyak tuh motivasi, gue ingin kayak dia, gue harus kayak gini, wah dia keren banget kan, itu untuk lahiriah ya sah-sah aja karena balik lagi ke selera. Tapi yang jangan pernah melupakan
motivasi rohani juga karena itu untuk batinia. Nah, outputnya kan tadi ada 2 kriteria tuh. Yang pertama ada juga orang yang tidak merasa mendapatkan, berarti kan dia tuh kayak nggak ada yang memberikan makanan gitu ya. Yang kedua ada juga yang menolak. Nah, untuk yang merasa tidak ada pemberian makanan tersebut, ya perlu diketahui juga dong kan yang namanya hidayah itu harus dicari, bukan dinanti. Benar kan? Karena yang namanya motivasi itu akan sangat kita butuhkan walaupun saat ini kita tidak membutuhkan. Nah, output yang kedua ada juga orang itu kan yang benar-benar menolak. Nah, yang menolak kan biasanya alasannya macam-macam ya, karena dia merasa cukup mungkin, merasa pintar atau tidak sesuai selera. Ya perlu dikatakan lagi, sebagaimana mestinya makanan, ya kalau misal ada yang memberi, lu pernah dengar istilah jangan menolak rezeki misalkan, kalau dia ngasih makanan, nah, itu kan poin pentingnya kalau di sini ya kita ambil aja walaupun saat ini tidak membutuhkan kan akan memerlukan juga kan ya. Nah ya, dan yang paling penting motivasi itu bukan soal selera hati tapi soal keteguhan hati sih. Itu menurut gue. Jadi memang itu perlu sangat dipahami sekali karena benar-benar dibutuhkan di kehidupan sehari-hari motivasi itu kayak gitu. Keren gak ya? Ya harus keren dong. Keren aja sih. Keren biar cepat. Ya, karena kan rezeki itu nggak boleh ditolak. Jadi diambil aja. Ya ampun. Jadiin cadangan lah nanti. Bodoh amat. Gue jadi pengen cepet-cepet beres nih. Udah ini apa nih buruan-buruan. Gue jawab semuanya. Oke, nih yang paling penting dan yang paling jangan dianggap remeh, kurang bersyukur. Nah, ya ini sih. Apalagi sebenarnya sih. Apa? Ya apalagi yang harus dijelasin. Nikmat mana lagi yang. Bener kan? Nah syukur itu kan menjadi. Ya memang menarik juga sih ya. Syukur itu kan sebetulnya ilmu yang penting ya. Tapi syukur itu dirasa asing dan bahkan usang juga sih karena ya orang menganggapnya tidak begitu berpengaruh pada hidup, padahal itu sangat berpengaruh sekali sih ya. Karena poin penting karena poin penting di quarter life crisis ini kan kita ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan, terlebih lagi untuk mencari kebahagiaan kan namanya ke situ. Nah, padahal kan jawabannya ada di rasa syukur itu sih. Rasa syukur itu. Kan lu juga tadi bilang sebetulnya lu belum bilang ya. Sejatinya kan sebetulnya quarter life crisis ini obatnya sih sebenarnya kan hanya disyukur. Iya, hanya disyukur ini. Itu sih yang pengen gua omongin juga bahwa sebenarnya sih kalau dari keseluruhan obatnya tuh ini, lu bersyukur. Karena lu tuh bukan orang yang kosong tadi gua bilang. Betul. Lu tuh pasti punya sesuatu yang dilebihkan, yang bisa dilebihkan dan manfaatkan hal itu. Jadi contoh yang tidak bersyukur itu dia meniadakan sesuatu, yang kedua tidak memanfaatkan yang ada. Ya, contohnya mungkin ketika kita, gua mau kerja nih. Yang namanya kerja, misal dia kerja di satu perusahaan yang dia menuntut harus mengerjakan Microsoft. Nah, Microsoft kan identik dengan komputer. Nah, dia merasa tidak bisa bekerja atau berkeluh karena dia merasa tidak punya laptop untuk, yang intinya ya dia nggak bisa kerja aja, hanya gara-gara tidak bisa laptop. Nah, padahal kan handphone juga bisa difungsikan sebagaimana mestinya laptop untuk mengerjakan Microsoft. Nah, ada lagi yang kedua. Yang kedua itu dia sebenarnya sudah punya laptop tapi ingin yang lebih, nggak mau laptop yang dulu gitu. Benar gak sih? Iya. Nah, ciri-ciri orang yang bersyukur itu pikirannya unik seperti kayak gini. Gue mah alhamdulillah ya hidup tuh berkecukupan, tidak berkekurangan. Orang itu kalau kerja yang dibeli laptop sama handphone. Kalau gue sih enggak, cukup handphone aja karena bagi gue handphone ini bisa bekerja sebagaimana mestinya laptop, begitupun sebaliknya bisa bekerja sebagaimana mestinya handphone. Jadi ini menurut gue jalan solusi yang terbaik dari semuanya gitu. Jadi teman-teman, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan di dunia ini? Poin pentingnya itulah. Jadi ini sangat memang mempengaruhi sekali karena ini salah satu bentuk jiwa dan batiniah kita yang baik dalam merasa syukur. Nah, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ya teman-teman ya, lu nya ngerti nggak? Keren kan ya? Kita harus ngerti dulu. Ya ampun. Keren kan jawabannya? Tumben banget. Ada punchline-nya? Iya. Apa? Ya syukur aja sih lu udah ngomong solusi. Jadi lu bebas gitu ya? Iya. Ya ampun. Syukur aja lu udah ngasih solusi juga walaupun solusinya entah itu benar. Ya syukur aja nih. Sekali lagi. Apa lagi ya ampun. Sekali lagi ini bukan tentang baik. Tentang benar atau salah kan? Tetapi ini tentang salah dan salah. Ini tentang periode sampah. Nah, jadi itu aja mungkin ya. Sekarang apa lagi? Kan udah beres. Udah sih, udah kan tadi rumah sampah. Berarti solusinya tadi
Ya udahlah, nggak usah dirangkum ya, kepanjangan. Ya. Nggak usah dirangkum. Pokoknya kalau misalnya lu belum ngerti, ulangin lagi aja. Ya. Di previous gitu. Biasa. Ya ampun. Buat informasi klik 2 kali itu 10 detik. Ini tuh contoh podcaster yang tidak profesional ya teman-teman. Dia ngerangkum aja males, gimana coba. Udah ya ampun. kepanjangan, brengsek. Ya alasan banget ada editor. Oh enggak ada ya. Nggak ada Itu editor. berdua. Oh iya benar. Brengsek tuh editor. Enggak usah berpanjang lah ya. Nah, oke. Ya, jadi mungkin gitu aja sih ya solusinya, dan Ya. kesimpulannya udahlah ya, dari solusi juga ada kesimpulannya. Kita jawab aja yang tadi tentang Kategori ya? kategori kopi, Oh, iya, susu, iya. dan apa, gula. Apaan sih lu makin ngaco aja belum. Kopi, susu, lemon tea sama kopi, Dra. Ya, apa Nah, tuh? jadi begini teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia itu berbeda-beda cara Berbeda-beda. mengatasi masalahnya. Jadi kita kategorikan kepada 3. Yang pertama ada susu. Susu itu mungkin bisa dibilang mewakili minuman-minuman yang sehat. Dan kita akui juga susu merupakan minuman yang sehat. Nah, cuman gini. Jadi kategori yang susu ini adalah dia merupakan orang yang baik sih biasanya, kemudian punya kelebihan tertentu juga. Nah, baik di sini umum ya, gimana karakter pribadi masing-masing, entah itu mulai baik karena dia memang polos, baik entah itu karena dia memang ada di keluarga yang terdidik, atau mungkin dia anak yang pintar, atau mungkin ya terserah lah. Yang jelas dia baik, bagus, punya keunggulan dan punya kelebihan. Nah, menyikapi masalahnya adalah dia tuh gini, karena dia punya kelebihan, punya keunggulan, atau dari sisi baiknya dia banyak mikir, men. Iya. Dia banyak mikir untuk melakukan sesuatu atau mengatasi masalah yang sejatinya jika dia ingin melepaskan rasa khawatirnya, rasa ketakutannya, rasa banyak mikirnya, mungkin dia akan bisa menjadi panutan untuk orang lain sebenarnya. Kenapa? Karena sejatinya susu kan bisa menetralisir sesuatu. Nah, jadi ya lu harus mau mengalir dulu dong kalau misalkan lu ingin mengatasi masalah untuk kategori yang susu. Nah, singkat aja ya. Nah, untuk yang lemon tea itu adalah Gue mau tambahin tadi, susu juga biasanya itu adalah orang yang nggak punya pendirian, nggak. Oh iya. Ya, dia nggak punya pendirian, polos lah istilahnya. Iya, Tapi gitu. karena keraguan-raguannya, pendirian orang lain juga dia ragu untuk Oh iya, ikutin. betul. Ya jadi ya keraguan itu. Iya. Nah, kemudian ada lagi untuk kategori yang lemon tea. Lemon tea ini mungkin perwakilan minuman yang oplosan ya, apapun itu pokoknya yang dicampur-campur masuk kepada kategori lemon tea ini. Termasuk yang creamy latte, kopi-kopi yang mereknya Hari Bagus, kopi-kopi yang Hari bagus. Iya, Hari Bagus. Oh iya, plesetan ya. Iya, plesetan. Kopi-kopi yang dari kotoran hewan, teh tarik, pokoknya apapun itulah ya. Pokoknya segala sesuatu minuman yang dicampurkan. Artinya orang ini memang banyak pengalaman, dia punya teman banyak, dia punya gerombolan, sering masuk ke sana ke sini, dia orangnya mudah bergaul, dia supel, tapi kekurangannya biasanya si orang kategori lemon tea ini adalah orang yang tidak punya pendirian. Iya. Begitu banyak masukan dogma stigma yang terjadi kepada dirinya dan dia tidak bisa memegang satu prinsip. Nah, itu Ya. kekurangannya. Ya ambil aja semuanya. Dia ambil aja semuanya gitu. Jadi dia tuh mikirnya yang penting gue bisa bergabung dan bergaul, eksis aja lah gitu. Bukan nggak punya prinsip, tapi ini digabung semua prinsip Nah, orang lain gitu. iya, kan. bener, digabung. Campur-campur gitu. Jadi random ya, Jadi orang random, jadi ya. random. Wah, gila sih pokoknya ini. Nah, cuman sejatinya ketika orang ini setelah bertobat, maka dia akan menjadi orang yang sangat menyenangkan, begitu banyak pengertian dan banyak dirindukan orang lain. Sebagaimana mestinya lemon tea, ketika dia setelah menemukan gula, anggap saja gula itu hidayah, maka lemon tea menjadi sesuatu minuman yang bernilai harganya seperti minuman-minuman campuran yang lain. Terlepas dari baik atau buruk, itu balik lagi kepada karakteristik masing-masing. Cuman garis besarnya adalah untuk yang lemon tea ini ya harus segera memegang prinsip yang satu agar bisa menjadi orang yang luar biasa. Betul. Terutama untuk mengatasi masalah yang QLC ini ya. Nah, selebihnya ada kopi. Kopi ini merupakan apa? Lu mau nambahin yang lemon tea? Enggak usah, udah sih cukup yang itu. Oh, lu mau minum kopi aja ya? Iya, mau minum kopi Makasih loh, Dra. Gue padahal mencoba mengerti lu, Dra. Nah, untuk yang kopi ini adalah mereka minum perwakilan minuman-minuman yang tidak sesuai dengan kebudayaan. Maksudnya apa? Sejatinya kan minuman itu kalau enggak manis, tawar, asam, ya enggak ada dong minuman yang pahit. Tapi hadirlah si kopi ini seperti termasuk yang jamu-jamuan juga ya, yang jamu-jamuan yang pahit-pahit juga. Pokoknya obat-obatan apapun ini masuknya kepada kategori kopi.
Dan untuk yang menyukai kategori kopi ini juga, ini kopinya khusus ya, sebagaimana banyaknya kopi, ada kopi Arabica, kopi Amerika dan sebagainya. Kopi luwak. Ya pokoknya benar-benar pecinta dari kopi. Benar-benar pecinta kopi sejati lah, biasanya kopi yang hitam-hitam gitu dulu, yang biasanya gitu. Nah, artinya apa? Dia memiliki prinsip yang kuat, kemudian dia cenderung orangnya rileks dan santai. Jadi ketika mengatasi sesuatu dia enjoy aja sih, dinikmati banget gitu loh. Nah, artinya apa? Maksudnya prinsipku tuh kayak gini. Mungkin teman-teman dan pendengar kami, mungkin untuk teman-teman para penonton dan pendengar kami di Spotify, terutama untuk tahun 90-an itu inget betul ya bahwa kopi merupakan minuman yang begitu dipandang sebelah mata, dianggapnya itu minuman orang tua, minuman karuhun, sesajen dan apapun itu, banyak banget hujatannya. Tapi lihat sekarang kopi sejatinya sudah menjadi gaya hidup, benar? Sudah menjadi gaya hidup. Nah, itu artinya apa? Si kopi itu tidak bisa tidak menjadi orang lain, dia tetap dengan prinsip yang kuat walaupun banyak hujatan yang menghadapi kepada dirinya. Jadi sejatinya kopi itu bisa menjadikan masalah yang dihadapinya menjadi suatu karya yang bernilai harganya. Lu ngerti nggak? Jadi kayak kopi nih ya, kalau misalkan si biji kopi itu kalau misalkan disiram air panas ya dia bisa melebur, warnanya berubah, rasanya juga berubah, artinya menjadi kopi semua. Nah, dulu kopi yang begitu banyak hujatannya yang dianggap menjadi suatu masalah kepada dirinya, tapi sekarang sudah menjadi gaya hidup dan banyak orang yang menyukainya. Jadi kopi itu kalau udah benar-benar semuanya lewat lah. Nah, jadi poin pentingnya yang 3 juga sama ya. Ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing, dan semoga itu bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua. Sekali lagi, ini bukan soal salah atau benar, ini hanya teori pil sampah kami. Jadi jika teman-teman merasakan ini menjadi suatu inspirasi, anggaplah ini adalah ilmu pil sampah versi kami. Adapun sebaliknya, anggap saja ini sampah yang ada feel-nya dari kami. Iya, betul. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nggak sesuai, itu salahin aja dia. Dia lah, masa gua? Dia dong. Dia yang ngomong. Dia yang ngomong. Lu lah, enak aja lu. Nah, setelah mungkin masuk ke apa? Kesimpulan lagi ya. Kesimpulan aja, langsung ke itu aja, apa kalimat-kalimat yang lu bilang bernutrisi gitu. Kita aja lah ya. Iya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, mari kita belajar kepada obat resep dokter. Bukankah dengan rasanya pahit kita bisa merasakan manis? Untuk itu mari kita hadapi kesulitan hidup dengan penuh keteguhan agar senantiasa kita bisa mendapatkan kemudahan dengan sesuai yang diinginkan. Nah, seperti biasa sebelum kita pamit, kita akan memberikan sajian atau hidangan. Sajian tersebut adalah kalimat nutrisi yang diambil dari tema itu sendiri. Isinya adalah hanya karena yang belum terjadi bukan berarti takkan pernah terjadi, dan yang sudah terjadi belum tentu membuatmu orang yang menjadi. Semoga kalimat tulis itu bisa menyehatkan pola pikir kita semua untuk yang menonton dan mendengarkan kita di Spotify. Thank you. Amin. Silahkan bro. Oke, mungkin gitu aja dari kita ya. Semoga materi tadi ada manfaatnya dan juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk kita berdua juga ya, Gaya. Betul. Dan buat kalian semua nih yang masih penasaran atau punya pertanyaan tentang quarter life crisis ini, boleh di komen aja ya di bawah. Nanti kita bantu jawab kalau misalnya kita bisa jawab juga ya. Jangan lupa like dan subscribe juga jika kalian suka video ini, dan juga share video ini jika kalian suka, gue tidak akan menolak. Iya. Dan buat kalian nih yang nggak punya kuota atau nggak males lihat kita muka kita gitu, lu bisa juga dengerin di Spotify, ada linknya di bawah di deskripsi. Nanti lu buka aja, langsung masuk aja ke situ dan dengerin aja langsung itu di Spotify ya. Oke, jadi sampai jumpa lagi di episode kami selanjutnya hanya di Join. Mari join.